Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pelajaran bahasa Arab. Ini pada pembahasan ismun nakirah dan ismun ma'rifah, atau isim nakirah dan isim ma'rifah. Marilah kita mulai. Marilah kita awali belajar kita pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Isim nakirah. Isim nakirah adalah suatu isim atau kata benda yang masih bersifat umum atau belum ditentukan. Sekali lagi, isim nakirah adalah suatu isim atau kata benda yang masih bersifat umum atau belum ditentukan. Contohnya adalah baitun, artinya sebuah rumah. Contoh yang kedua, waladun, artinya seorang anak laki-laki. Jadi pada contoh pertama, maknanya mencakup semua rumah. Maknanya atau artinya mencakup semua rumah, tidak ditujukan pada rumah tertentu. Bisa rumah A, bisa rumah B, atau rumah lainnya. Jadi isim nakirah itu adalah kata benda yang masih umum. Tidak menunjuk atau merujuk pada satu rumah atau satu benda tertentu. Di sini ada baitun dan ada waladun. Bisa saja rumah A, rumah B, atau rumah C. Bisa saja anak laki-laki ini atau anak laki-laki itu atau anak laki-laki tersebut. Jadi isim nakirah ini adalah kata benda yang sifatnya masih umum atau maknanya masih umum, belum ditentukan. Jadi ketika menerjemahkan isim nakirah ke dalam bahasa Indonesia, biasanya ditambahkan kata sebuah untuk benda mati, atau seorang untuk manusia atau untuk orang, atau seekor untuk hewan. Jadi sekali lagi, isim nakirah adalah suatu isim atau kata benda yang masih bersifat umum atau belum ditentukan. Itulah dia isim nakirah. Sedangkan isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah suatu isim atau kata benda yang sudah jelas atau sudah ditentukan. Contoh, al-baitu, rumah itu, merujuk atau menunjuk pada satu rumah, atau rumah tersebut juga menunjukkan atau merujuk pada satu rumah yang telah ditentukan. Contoh yang kedua adalah al-waladu, yang artinya anak laki-laki itu atau anak laki-laki tersebut. Dari sini sudah kita dapat pahami bahwasanya yang diucapkan oleh pengucapnya adalah sudah jelas bahwasanya anak laki-laki sudah tertentu, itu anak laki-lakinya atau anak laki-laki tersebut. Inilah namanya isim ma'rifah. Jadi kata benda yang sudah jelas atau yang sudah ditentukan objeknya. Jadi pada contoh pertama, maknanya menunjukkan pada rumah yang telah ditentukan oleh pengucapnya. Begitu juga pada contoh yang kedua, maknanya menunjukkan pada anak laki-laki yang telah ditentukan. Jelas di sini bahwasanya kedua contoh di atas sudah jelas merujuk ke rumah yang mana atau ke anak laki-laki yang mana. Jadi ketika menerjemahkan isim ma'rifah ke dalam bahasa Indonesia, biasanya ditambahkan kata itu atau kata tersebut. Kata itu atau kata tersebut. Seperti ini tadi, rumah itu atau rumah tersebut,
anak laki-laki itu atau anak laki-laki tersebut. Itulah dia isim ma'rifah, yaitu kata benda yang sudah jelas atau sudah ditentukan. Jadi apakah perbedaan? Apa perbedaan isim nakirah dan isim ma'rifah? Di sini perbedaannya adalah pada isim nakirah, satu, tidak memakai al atau alif lam. Pada isim nakirah tidak menggunakan atau tidak memakai al atau alif dan lam di awal katanya. Yang kedua, harus ditanwin. Contohnya baitun. Baitun tidak memakai alif lam dan akhirnya ditanwin atau di sini ada dhammatain atau ditanwin. Sekali lagi, di awal tidak memakai alif lam dan di akhir harus ditanwin. Itu adalah isim nakirah. Sedangkan pada isim ma'rifah, satu, memakai al atau memakai alif lam di awal katanya dan tidak boleh, yang kedua, tidak boleh ditanwin. Sini contohnya al-baitu, di awal memakai alif dan lam al dan di akhir tidak ditanwin tu, al-baitu, artinya rumah tersebut atau rumah itu. Kalau yang di atas sebuah rumah. Jadi perbedaan antara isim nakirah dan ma'rifah adalah kalau nakirah di awal dia tidak menggunakan alif lam dan di akhir menggunakan tanwin. Sedangkan isim ma'rifah di awal dia memakai alif lam namun di akhir dia tidak menggunakan tanwin. Sampai di sini mudah-mudahan dapat kamu pahami semuanya. Dibaca lagi, diperhatikan lagi keterangan-keterangan yang tertulis di video ini. Selanjutnya Ustaz akan mencoba pemahaman kalian sampai di mana. Di sini Ustaz beri tugas, buatlah 10 contoh isim nakirah dan isim ma'rifah. Buatlah 10 contoh isim nakirah dan isim ma'rifah. Mudah-mudahan kamu dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Jangan lupa ditulis di buku tulisnya, tulis namanya, kelas apa dan kelas berapa, dan episode yang berapa. Demikian pelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.